Yuni. Ya, siap. Iya, ini ada perkembangan baru. Oke. Pagi kan saya telepon sama Mbak Sriani ya, tapi dokternya belum ada telepon sama saya, belum ada telepon. Cuma pagi tadi saya coba video call, dia ngomong saya udah bisa nangkep. Tapi cuma tadi kan saya kirim videonya sama Miss Yuni juga ya. Betul. Lebih baik ya Mbak ya? Iya. Sudah lebih baik kan? Iya, mukanya juga udah agak cerahan, terus bibirnya juga mencengnya itu udah nggak terlalu kayak kemarin. Cuma saya tadi kan saya rekod kan nggak ada suaranya ya. Saya tanya, apa itu kekurangannya? Sekarang yang kamu rasakan apa? Bagian kanan tetap nggak bisa digerakkan, dia bilang gitu. Terus saya tanya, kebutuhan kamu apa? Nanti aku Sabtu ke sana. Aku bawain apa aja? Mungkin dia mungkin udah mulai selera makannya udah mulai baik, jadi mungkin dia lapar atau apa gitu. Tapi kan saya nggak berani mau bawain dia apa-apa gitu kan. Berarti kan kekuatan doa merubah segalanya ya Mbak ya. Syukur Ya, alhamdulillah. syukur alhamdulillah semalam mungkin juga dari mbak-mbaknya juga banyak yang ngirim doa. Terus semalam kan Miss Yuni juga menyarankan saya cepat-cepat ngasih tahu ke pihak PT. Itu langsung saya gercep telepon ke suaminya. Saya minta PT-nya Mbak Sriani yang mana. Akhirnya saya dikasih nomor telepon itu langsung ke pemiliknya. Dan setelah saya telepon ternyata pihak PT itu belum tahu kalau Mbak Sriani itu masuk ke rumah sakit gitu kan. Terus dan ibu yang pemilik PT-nya itu beliau bilang kalau saya juga bilang kalau saya udah konsultasi sama Miss Yuni dan Miss Yuni bilang minta saya untuk telepon ke pihak PT. Nah terus pihak PT-nya bilang, oh kalau Miss Yuni saya tahu. Nanti bilang saja sama Miss Yuni juga kenal saya. Saya nggak nyebutin nama ya Miss ya. Maksudnya iya. Salah paham. Nah, beliau juga bilang nanti Mbak, saya nggak tahu ya masalah ini soalnya staf saya itu belum ngomong sama saya. Kemungkinan mereka bisa menghandle, jadi nggak ada laporan ke saya. Tapi nanti coba saya hubungin mbaknya lagi. Tapi belum hubungin saya ya. Tapi responnya dari PT juga oke. Bagus ya, respon PT bagus ya? Bagus. Tanggung jawab. Majikan di sini juga tanggung jawab. Saya ngelihat perkembangannya juga tadi video call. Cuma kan tadi sekilas saya ngelihat mantau di monitornya Mbak Sriani. Tadi kan saya lihat ada crowd out kayak gitu ya. Itu saya lihat kan perlu penanganan medis kayak gitu. Iya, terus cuma ada perkembangannya itu cuma saya lagi nunggu si dokternya ini belum ada yang pihak rumah sakit belum ada yang telepon sama saya. Tapi tadi juga agak lega setelah melihat perkembangannya agak baik. Dia ngomong juga udah mulai lancar. Walaupun terbata-bata. Berarti saya gini Mbak, intinya adalah saat dokter tidak telepon kamu berarti memang dia nggak yimcong. Berarti dia masih stabil. Nah, itulah saya bilang kemarin kenapa saya bilang sampai merinding saya. Kekuatan doa itu merubah segalanya, Mbak. Benar nggak? Benar, Miss. Saya benar-benar merasakan doa. Karena Miss Yuni divonis, maaf ya, Miss Yuni divonis getah benih, dan saya sudah sembuh total, Mbak. Saya sembuh total. Alhamdulillah. Itu kekuatan doa, tidak bisa dipungkiri. Siapapun yang tidak percaya dengan doa itu adalah orang-orang yang saya nggak tahu itu nalurinya dari mana. Kenapa saya berpegang teguh minta doa dari kalian semua? Saya percaya dengan doa bisa merubah segalanya. Iya, benar Miss. Itu kemarin tuh juga saya itu mikirnya, saya nggak tahu ya ini karena dalam pandangan saya itu karena saya pernah ngerawat orang yang medis stroke kayak gitu, itu butuh lama, ya kan. Terus apalagi sekarang statusnya Mbak Sriani itu kan di sini kan bekerja, itu pasti juga pemikirannya. Saya pun juga agak-agak stres ya mungkin ya karena mikirnya kakak saya nanti gimana gitu, pasti butuh. Pokoknya pikiran saya udahlah pulang ke Indonesia. Nah kalau di Indonesia nanti kan orang rumah kan banyak yang merawat. Dan saya pun juga kan di sini kan saya di sini bisa fokus kerja gitu kan. Itu loh Mbak, kalau kena cungfung itu lah ya, kalau saya itu bekam Mbak, ngeluarin itu darah kita sama akupuntur. Itu rutin. Jadi itu bisa balik ya, karena adik saya juga kena nih. Jadi dia itu rutin untuk bekam dan sama akupuntur yang di muka itu loh. Kalau kalian lihat di media sosial saya, kenapa saya tunjukkan ke kalian? Karena itu untuk
merilekkan peredaran darah kita di otak Peredaran darah. dan di tubuh. Iya, iya. Juga mungkin Miss Yuni juga melihat tadi waktu di video itu kan dua kelopak matanya itu kan putihnya kan merah gitu kan, Miss? Saya ngelihat, Iya saya kan? ngelihat. Iya kan? Nah, itu kalau mungkin saya nggak tahu ya, itu mungkin apa peredaran darahnya naik atau gimana gitu kan. Cuma saya ngelihat mukanya itu udah nggak pucet itu, terus ya ada perkembangan lah walaupun mungkin berapa persen gitu. Cuma yang di bagian tubuh bagian kanan itu nggak bisa digerakkan. Dia tetap nggak bisa gerak gitu. Jadi cuma itu keluhannya masih di situ. Nanti coba besok kalau bisa saya telepon lagi, saya lihat perkembangannya, terus Sabtu saya baru bisa ke sana. Ini majikannya juga kemungkinan kan jam 12 ya, jam kunjung sampai jam 1. Kemungkinan siapa tahu nanti setelah jam 1 atau jam 2 majikannya mungkin bisa telepon saya gitu, ngasih tahu perkembangannya gitu. Jadi US itu doa kita tidak akan pernah putus, Mbak, buat Mbak Sriani agar diangkat segala penyakitnya dan bisa pulang Indonesia. Yang penting tetap ikut terapi ya, karena dan pikirannya ojo banter-banter, ben nggak ngeblank dia. Kalau masalah pikiran itu kita nggak bisa itu ya. Iya, maksudnya nasehatin dia, Iya, karena biar dia sembuh dulu, Iya, nanti mikirnya belakangan. Saya udah bilang udah nggak usah mikirin apa-apa. Udah saya bilang sampai saya bilang gini, ini tuh kamu itu gratis, saya bilang gitu. Betul. Udah kamu itu nggak usah mikirin uang semuanya. Kalau seandainya nanti di rumah, semisal nih ada butuh apa-apa, udah nanti biar mereka telepon sama saya, nanti saya bisa backup Iya, dulu. yang penting sampean ngomong kayak gitu tuh. Dan Yang penting, saya terima kasih juga sama PT-nya ya. PT-nya ternyata kenal saya dan bertanggung jawab. Makasih ya PT-nya. Iya, PT-nya saya loh, cuma mereka kaget sih semua ya ibunya itu loh. Saya kok nggak tahu ya Mbak ya gitu ya. Mungkin staf saya bisa mengatasi. Saya nggak tahu ya ini PT-nya udah tahu apa belum, stafnya udah tahu apa belum, atau memang udah tahu tapi bisa mengatasi gitu kan katanya. Cuma nanti coba saya konfirmasi lagi gitu. Cuma saya ini belum tahu agentnya, saya nggak tahu juga agentnya apa gitu. Kalau seandainya saya tahu, saya cuma mau tanya ke agentnya nanti itu gimana Mbak Srilani. Kalau seandainya memang udah agak baikan, bisa urus prosesnya pulang ke Indonesia, nanti saya konfirmasi lagi gitu. Siap. Nanti info ke saya Mbak Lia ya. Oke. Iya, makasih ya Miss Makasih Yuni. ya, Terima terima kasih juga kasih. buat mbak-mbak yang lainnya yang minta doanya buat kesembuhannya Mbak Sriani dan buat Miss Yuni. Sehat selalu ya Miss. Terima kasih. Makasih. Ya, makasih Miss. Oke, Ya, terima ya, kasih. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sekali. Saya selalu bilang, jika engkau tidak percaya dengan kekuatan doa, apalagi yang kau percaya. Benar nggak teman-teman? Silahkan percaya. Mungkin doa satu orang belum diijabahi, tapi doa 1000 orang meminta sama Tuhan berkahnya supaya diangkat penyakitnya, semuanya baik-baik saja. Mbak Sri ini posisinya ada di Hong Kong, Mbak. Jadi dia kena stroke mendadak, perot, tapi sekarang sudah baik-baik saja. Itu berkat doa kalian. Saya kemarin juga berkata bahwa ada salah satu saudara kita yang ada di Malaysia, waktu itu divonis, malam itu divonis pembuluh darah otak pecah. Tapi doa kalian bisa merubah segalanya. Itulah kekuatan doa. Silahkan yang tidak percaya, itu adalah hak Anda. Jadi buat teman-teman, saat kita sakit, apa sih yang kita inginkan? Kita adalah sakit itu menurut saya pribadi adalah meruat awak. Sakit itu buat kita introspeksi, duduk, dan merenungin apa yang sudah kita lakukan saat kita hidup. Benar nggak sih? Itu kenapa sih Mbak yang di video, apa yang ndek video gue. Jadi sekali lagi sakit itu adalah sebenarnya ngruwat awak. Ngrumat awak lan jaga diri. Jadi bisa introspeksi diri saat sakit. Saat sakit ngibadahi lebih banyak lagi. Saat sakit bisa sholat lebih banyak lagi. Bisa baca Alkitab lebih banyak lagi. Bisa baca parita lebih banyak lagi. Karena itu setiap orang pasti ada sakitnya. Halo? Jadi buat teman-teman nih yang saat ini sakit, semoga diangkat penyakitnya dan disabarkan, ditambahi. Halo?